Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga selalu sehat walafiat, senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi fikih kelas 8 semester ganjil Madrasah Tsanawiyah Al Hasaniyah, yakni akan membahas tentang sebuah materi yang cukup baik untuk kita simak, yakni tentang sujud syukur. Pasti kalian pernah mendengar atau mungkin kalian pernah membahas. Ada baiknya kita bahas ulang supaya lebih melekat, supaya lebih mendalami tentang sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Nah, sesuai dengan namanya, sujud syukur adalah sujud sebagai ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya. Nah, hukum sujud syukur ini adalah sunnah. Artinya bila kita melaksanakannya mendapatkan pahala dan tidak berdosa bila kita meninggalkannya. Nah, apa saja yang menjadi sebab-sebab seseorang disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur? Nah, yang pertama adalah bila ia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap waktu kita memang selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih utama kita sujud syukur bila kita mendapatkan nikmat yang tidak biasanya atau nikmat besar. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Surah Ibrahim ayat 7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya. Bila mereka melaksanakannya, maka nikmat itu akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, bila tidak mau bersyukur, maka Allah akan menimpakan azabnya yang sangat pedih kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan melaksanakan sujud syukur. Ayo guys, kalian sudah bersyukur belum nih dengan nikmat-nikmat Allah? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah apabila mendapatkan kabar gembira. Sebab yang kedua ini tentunya kabar gembira pada sesuatu yang memang diperbolehkan oleh hukum syara. Rasulullah juga pernah bersujud, pernah melaksanakan sujud syukur atas kabar yang menyenangkan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali sebagaimana yang tercantum dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Barra ibni Azib radhiyallahu an Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aliyan ilal Yaman. Fadzakara al-hadis. Qala faqataba Aliyun bi islamihim. Falamma qara'a Rasulullahil kitab kharra sajidan syukran lillahi ta'ala ala dzalik. Yang artinya diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Ali ke Yaman. Maka tersebut dalam hadis ia berkata, perawi hadis berkata, maka Ali menulis surat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberitakan tentang masuk Islamnya penduduk Yaman. Maka tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat itu, beliau tersungkur dalam keadaan sujud sebagai tanda syukur kepada Allah atas peristiwa itu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan asalnya hadis dari Imam Al-Bukhari. Jadi kalau Rasulullah saja bersyukur atas nikmat yang diberikan karena masuk Islamnya penduduk Yaman, kita juga harus bersyukur dong. Nah, ada lagi hadis yang juga dapat menjadi landasan sujud syukur, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna Jibrila atani fabashshirani faqala inna Allah azza wa jalla yaqulu laka man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi wa man aslama 'alaika salamtu 'alaihi fasajadtu syukran. Yang artinya Jibril telah mendatangiku dengan membawa kabar gembira. Sesungguhnya Allah telah bersabda untukmu, wahai Muhammad, siapa saja yang berselawat salam kepadamu, maka ia akan memaafkannya.
dan siapa saja bersalam kepadamu, maka ia Allah akan menyelamatkannya. Maka aku, kata Rasulullah, pun bersujud sebagai ungkapan terima kasihku kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah guys, kalau Rasulullah saja saat mendapat kabar yang menggembirakan beliau sujud syukur, apalagi kita guys, kita juga harus sujud syukur dong. Karenanya kalau kalian nanti mendapat kabar yang baik, seperti saat pengumuman kelulusan, saat orang tua dapat rezeki berlimpah, saat mendapatkan juara perlombaan dan lain-lain, yuk kita laksanakan sujud syukur sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga adalah bila terhindar dari musibah. Dalam aktivitas sehari-hari, kita tidak terlepas dari kejadian-kejadian yang itu bisa menjadi musibah bagi manusia. Nah, ketika itu terjadi tetapi kita bisa selamat dari musibah itu, maka sangat dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur. Seperti ini contohnya, dalam kecelakaan 5 orang, ada 1 orangnya selamat, maka yang 1 orang itu sunnah untuk sujud syukur. Kemudian umpamanya ada orang lain yang terserempet mobil, hampir mengenai kita, tapi alhamdulillah kita selamat, maka sunnah juga untuk sujud syukur. Kemudian umpamanya ada angin badai, tidak mengenai kita, hanya mengenai orang-orang tetangga kampung kita, nah kita sunnah juga untuk melaksanakan sujud syukur dan lain sebagainya. Yang pasti kalau ada musibah dan itu tidak menimpa diri kita, kita disunahkan untuk sujud syukur. Lalu bagaimana guys cara mengerjakan sujud syukur? Caranya gampang sekali. Nah, sujud syukur ini merupakan ibadah yang khusus, maka disyaratkan harus dalam kondisi yang suci dan menutup aurat. Nah, selengkapnya kita lihat, kita perhatikan video berikut ini. Setelah kita siap, kondisi menutup aurat dan suci, kita ucapkan takbir, Allahu Akbar. Kita berhenti sejenak, kemudian kita langsung sujud. Tidak ada i'tidal, tidak ada ruku. Kemudian kita langsung mengucapkan bacaan sujud syukur. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau kalau kita tidak hafal, kita bisa membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, setelah itu kita langsung duduk seperti duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir. Kemudian kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sudah selesai, gampang kan ya? Ayo kita sujud syukur. Oke guys, kita lanjutkan. Nah, bacaan sujud syukur sebagaimana yang diriwayatkan oleh banyak hadis adalah bacaan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya wajahku bersujud kehadirat yang menciptakannya, merupakannya, melengkapi pendengaran dan penglihatannya dengan upaya dan kekuatannya. Maka maha suci Allah sebagus-bagusnya pencipta. Atau kalau kita tidak hafal dengan bacaan itu, kita bisa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, perlu diperhatikan nih guys, ketika kita melaksanakan sujud syukur, yang pertama dalam kondisi seperti halnya sholat, suci badan, tempat, dan pakaiannya. Kemudian sujud syukur juga tidak boleh dilakukan di dalam sholat, karena sujud ini bukan merupakan bagian daripada sholat. Kemudian saat bersujud tetap disyaratkan seperti sahnya sujud sholat. Kening harus terbuka, telapak tangan, lutut, dan dua telapak kaki harus menyentuh ke tempat sujud. Nah, kemudian ketika sujud, kepala kita agak ditekan seberat kepala itu sendiri. Jadi tidak boleh diangkat sedikit atau dianggang. Nah, itu adalah salah satu syarat daripada sujud. Kemudian apa saja hikmah-hikmah dari sujud syukur ini? Yang pertama, menjadikan manusia selalu bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian menjadikan manusia bersikap rendah hati, tidak sombong. Kemudian yang ketiga, akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah sesuai janjinya tadi dalam Al-Quran. Kemudian akan diangkat derajat oleh Allah.
Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaika bikasrati sujud, fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Yang artinya, perbanyaklah kalian dalam bersujud. Sesungguhnya engkau tidak bersujud karena Allah kecuali akan diangkat derajatmu dan dihapus satu dosa darimu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kita laksanakan sujud syukur ya guys ya, supaya kita menjadi orang yang rendah hati dan naik derajat di sisi Allah dan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Semoga video ini bertambah manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.